Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Di balik hiruk-pikuk padek yang mulai mereda setelah tes pasca musim di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, tersisa sebuah cerita yang menggema di antara para pebalap dan kru. Keterkejutan Fabio Quartararo melihat kecepatan toprak Razgatlioglu di atas motor MotoGP untuk pertama kalinya. Tidak ada yang benar-benar menyangka bahwa juara World SBK itu akan langsung menggebrak dengan penampilan yang begitu agresif, begitu percaya diri, dan begitu cepat. Bahkan Quartararo sendiri, yang sudah lama mengarungi kerasnya dunia MotoGP, harus mengakui bahwa toprak tampil di luar dugaan. Tes pasca musim tersebut semula diperkirakan berlangsung biasa saja. Trek yang masih basah dari hujan semalam membuat banyak pebalap memilih menunggu hingga keadaan membaik. Semuanya tampak seperti hari uji coba rutin, hingga sesi sore dimulai dan aspal akhirnya mengering. Saat itulah toprak turun ke lintasan dengan motor Yamaha versi prototipe bermesin V4, sebuah mesin baru yang sedang dikejar performanya oleh pabrikan Jepang tersebut. Dan sejak momen pertama roda motor itu menyentuh aspal kering, suasana padek mulai berubah. Dalam hitungan lap, toprak menunjukkan kecepatan yang membuat banyak kepala menoleh. Ia mencatatkan waktu hanya sekitar 1,3 detik dari pembalap tercepat hari itu. Untuk seorang rookie yang baru pertama kali menjajal mesin MotoGP dalam kondisi kering, hasil itu bukan hanya baik, tetapi mengejutkan. Apalagi ia terlihat begitu nyaman mengendalikan motor yang jauh lebih liar, lebih bertenaga, dan lebih sensitif dibandingkan Superbike yang selama ini ia kuasai. Manajernya, Kenan Sofuoglu, bahkan tampak nyaris tak percaya. Ia menyebut toprak baru berada di permukaan kemampuan, menunjukkan bahwa masih banyak potensi terpendam yang belum keluar. Komentar itu membuat suasana padek semakin panas, seolah memberi sinyal bahwa kedatangan toprak bukan sekadar percobaan, melainkan ancaman langsung bagi para pebalap papan atas. Namun momen yang paling banyak dibicarakan bukanlah komentar sang manajer, melainkan ekspresi Fabio Quartararo. Sang juara MotoGP itu terlihat memperhatikan tiap lap yang dilakukan toprak, menganalisis garis balapannya, memperhatikan cara ia mengerem dan memiringkan motor. Hingga akhirnya, ketika sesi berakhir, Quartararo memberi pernyataan jujur yang membuat banyak orang terperangah. Ia benar-benar terkejut dengan kecepatan toprak. Ini hari yang sangat sibuk, ujar Quartararo setelah menghabiskan sejumlah lap penting bersama Yamaha. Semua orang mencoba menyelesaikan pekerjaan di kotak, tapi saya melihat toprak mencatat lebih banyak lap dari saya, dan yang membuat saya cukup terkejut adalah kecepatannya hari ini. Kalimat itu keluar tanpa banyak penyaringan, menunjukkan rasa kagum yang tulus. Tidak sering seorang pebalap top MotoGP mengakui secara terbuka bahwa ia takjub pada seorang rookie, apalagi yang datang dari dunia yang berbeda seperti World SBK. Namun Quartararo melanjutkan komentarnya dengan nada yang lebih serius. Menurutnya, toprak akan berkembang lebih cepat daripada yang dibayangkan banyak orang. Ia bahkan memprediksi bahwa saat musim penuh tiba, toprak bisa saja menjadi salah satu kekuatan baru di grid MotoGP. Yang membuat komentar Quartararo semakin menarik adalah kenyataan bahwa posisinya sendiri pada tes tersebut tidak terlalu menonjol. Ia berada di urutan ke-15, hanya terpaut sekitar 0,7 detik dari toprak. Selisih itu kecil, dan bagi seorang juara dunia, jarak sekecil itu dari rookie bisa menjadi tanda bahaya. Ada bayang-bayang persaingan baru, ancaman baru yang muncul dari dalam garasinya sendiri. Dan itu membuat tes tersebut tidak hanya menjadi sesi evaluasi teknis, tetapi juga pembuktian psikologis. Selain soal performanya di lintasan, ucapan Quartararo juga mengandung pesan tersirat mengenai kondisi Yamaha saat ini. Motor V4 yang sedang dikembangkan menjadi harapan besar pabrikan Jepang tersebut. Quartararo menyebut Yamaha harus bekerja sangat keras di musim dingin untuk memastikan bahwa motor itu siap dipakai secara kompetitif saat memasuki musim baru. Bagi Quartararo, motor yang baik bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal konsistensi dan kenyamanan dalam setiap lintasan. Namun kini, setelah melihat toprak begitu cepat dalam waktu singkat, tuntutannya pada Yamaha menjadi lebih tinggi. Motor itu tidak boleh hanya cocok untuk satu gaya balap, tetapi harus cukup fleksibel untuk dua karakter yang sangat berbeda. Di balik semua itu, masa depan Quartararo sendiri berada dalam bayang-bayang ketidakpastian.
Kontraknya akan berakhir setelah musim 2026, dan ia telah beberapa kali menegaskan bahwa performa Yamaha akan menjadi faktor utama dalam keputusannya untuk bertahan atau hengkang. Kinerja Toprak yang impresif mungkin menjadi dorongan bagi Yamaha untuk mempercepat pengembangan motor, tetapi juga bisa menjadi tekanan tambahan bagi Quartararo untuk mempertahankan posisinya sebagai pembalap utama. Ketika matahari mulai tenggelam di balik tribun, Ricardo Tormo dan para kru mulai membereskan peralatan mereka, cerita tentang tes tersebut terus menggaung. Bukan siapa yang tercepat di hari itu, bukan pula teknologi baru yang sedang diuji, melainkan kemunculan sosok Toprak Razgatlioglu dan reaksi seorang juara dunia bernama Fabio Quartararo. Seolah-olah hari itu menjadi lembar pertama dari babak baru dalam sejarah Yamaha, sebuah rivalitas internal yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Yang jelas, setelah hari itu, satu hal menjadi pasti, Toprak tidak datang ke MotoGP untuk sekadar belajar. Ia datang untuk menantang. Dan Quartararo, sadar atau tidak, telah menjadi saksi pertama dari kebangkitan ancaman baru bagi para raksasa MotoGP. Angin sore Valencia berembus pelan saat matahari mulai turun di balik tribun sirkuit Ricardo Tormo. Suasana padek masih sibuk meski sesi tes resmi MotoGP pasca musim 2025 telah berakhir. Di antara kerumunan mekanik yang membereskan peralatan, Alex Rins berdiri memandang ke arah pit lane dengan ekspresi yang sulit diartikan, percampuran antara keheranan, kekaguman, dan sedikit tekanan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Penyebabnya hanya satu, penampilan mengejutkan dari rekan barunya, Toprak Razgatlioglu, dalam debut resminya di atas Yamaha YZR M1 V4 bersama Pramac Racing dengan spesifikasi mesin pabrikan Yamaha. Tes Valencia kali ini memiliki aura yang berbeda. Bukan hanya menjadi penutup musim, tetapi juga membuka babak baru bagi Yamaha yang untuk pertama kalinya menurunkan prototipe mesin V4 setelah puluhan tahun mengandalkan konfigurasi inline-4. Harapan tinggi dipasang, rasa penasaran menumpuk, dan semua mata tertuju pada dua hal, sejauh mana M1 V4 berkembang, serta bagaimana seorang juara dunia superbike seperti Toprak beradaptasi dengan dunia MotoGP yang jauh lebih teknis dan menuntut. Sejak pagi, cuaca sebenarnya kurang bersahabat. Hujan sempat mengguyur, membuat aspal basah dan memaksa sesi tertunda. Ketika akhirnya cuaca membaik dan lampu hijau menyala, satu persatu pembalap mulai keluar pit. Di antara suara mesin V4 yang menggelegar, Toprak meluncur dengan nomor 7-nya, membawa rasa ingin tahu besar yang menyelimuti padek. Hanya butuh beberapa lap sebelum para insinyur Yamaha mulai saling pandang. Catatan waktu Toprak terus membaik dengan cepat. Di balik helmnya, sang juara World SBK itu terlihat tenang, stabil, dan agresif pada saat yang tepat, gaya khasnya sejak di kejuaraan Superbike, tetapi kini diterjemahkan pada prototipe MotoGP yang jauh lebih liar. Ia menyelesaikan total 10 putaran dengan waktu terbaik 1 menit 32,4 detik, torehan yang menggetarkan, mengingat ini adalah debut publiknya dengan motor MotoGP dan kondisi trek yang belum sepenuhnya kering. Rins, yang sudah menghabiskan satu musim penuh belajar tentang sifat dan karakter Yamaha sebelumnya, terkejut saat mengetahui waktu tersebut. Ia mendekati mekanik Yamaha yang sedang memeriksa data dan sekilas memandang monitor telemetri. "Itu waktunya Toprak?" tanyanya setengah tak percaya. Ketika mendapat anggukan, Rins hanya tersenyum lebar sambil menggeleng pelan. Mengagumkan. Untuk hari pertama, itu luar biasa. Namun yang membuat Rins benar-benar tercengang bukan hanya catatan waktu, tetapi cara Toprak mencapainya. Pembalap Turki itu langsung melakukan time attack dengan ban soft, sebuah langkah berani untuk pemula MotoGP. Meski begitu, ia tetap mengendalikan motor dengan presisi, bahkan menunjukkan gaya pengereman ekstrim yang terkenal dari masa-masa World SBK, hanya kini diterapkan pada mesin V4 yang memberikan stabilitas lebih besar saat masuk tikungan. Rins sendiri merasakan perubahan drastis dari mesin V4 Yamaha. Ia mengakui pengereman kini jauh lebih stabil dibanding motor inline-4 terdahulu. Dengan mesin baru ini, berat terkonsentrasi lebih ke arah tengah, memungkinkan motor tetap lurus saat pengereman keras. Dengan V4, kamu bisa mengerem menggunakan kedua roda, dan motor tetap memberi feedback yang jelas,
ucap Rins kepada tim. Transformasi ini menjadi kunci mengapa Toprak tampak cepat menyatu dengan M1 V4. Meski begitu, masih ada pekerjaan besar. Rins menyoroti traksi keluar tikungan yang menurutnya masih kurang menggigit. Ada sedikit kekurangan grip ketika membuka gas di awal akselerasi, katanya. Sebagian karena elektronik, sebagian lagi karena setup sasis yang belum kami temukan titik optimalnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa fondasinya sudah sangat baik untuk motor yang sedang dalam tahap awal evolusi. Apa yang terjadi hari itu menjadi bukti bahwa potensi Yamaha V4 memang besar, tetapi kemunculan Toprak sebagai salah satu penguji utama membuat semuanya terasa lebih dramatis. Gino Borsai, manajer tim Pramac Yamaha, bahkan mengaku terkejut melihat seberapa cepat Toprak menyesuaikan diri. Dari gaya masuk tikungan, stabilitas saat pengereman, hingga kemampuan membaca motor di tikungan cepat, semua itu terlihat alami bagi pembalap Turki tersebut. Rins menyadari bahwa situasinya kini berbeda. Toprak bukan sekadar pembalap baru, ia adalah batu ujian bagi semua orang di Yamaha, termasuk dirinya. Bukan dalam konteks persaingan tidak sehat, melainkan standar baru yang membuat seluruh tim meningkatkan level kerja. Dia membawa energi berbeda, ujar Rins. Kamu melihat dia di trek, dan rasanya kamu ikut terpacu. Saat hari mulai gelap, Rins kembali berjalan ke garasi, menatap YZR M1 V4 yang menjadi pusat perhatian. Di sudut lain, Toprak sedang duduk bersama para insinyur, wajahnya serius namun tampak puas dengan hari yang penuh dinamika itu. Ada kebisuan di antara mereka yang memancarkan pesan yang sama. Era baru Yamaha telah dimulai, dan Toprak Razgatlioglu adalah bagian penting dari perjalanan itu. Rins menarik napas panjang. Ia tahu musim depan akan penuh tekanan sekaligus peluang. Jika debut Toprak di tes saja sudah secepat itu, maka persaingan internal akan semakin ketat, dan Yamaha akan semakin kuat. Namun bagi Rins, itulah keindahan dunia balap. Selalu ada kejutan, selalu ada tantangan, dan kali ini, kejutan itu datang dari seorang pembalap Turki yang mencuri perhatian seisi paddock hanya dalam 10 lap pertamanya. Dengan langkah mantap, Rins menutup hari itu dengan satu kalimat pendek yang ia lontarkan kepada mekaniknya. Ini baru permulaan.